Kali ini kita akan coba membuat aplikasi yang menampilkan daftar dari apa istilahnya data. Jadi kalau kita memiliki beberapa buah data, kita ingin menampilkan itu dalam bentuk list secara biasanya kalau aplikasi di HP itu secara vertikal. Pertama kita coba buat projectnya dulu. Kita tunggu dulu proses pembuatan aplikasinya, projectnya, all done. Kemudian kita langsung ke IDE saja. Sebenarnya kita juga bisa langsung startnya Flutter project di sini. Tapi kalau Anda tidak menggunakan Android Studio, mungkin bisa bisa menggunakan ini terminal. Ya, ini tampilan projectnya di Android Studio. Seperti yang kita lihat, ada list app di mana main dartnya itu menunjukkan Flutter demo. Kita coba jalankan di simulator. Simulatornya cukup besar untuk kelihatan. Kalau kita coba jalankan, sedang running Xcode, bisa kita tunggu sebentar. Ya, ini aplikasinya, berarti kita sudah sukses membuat apa istilahnya projectnya dengan Flutter Create App.
Berikutnya kita akan memodifikasi ini supaya menjadi tampilan list. Pertama kita hapus dulu komennya supaya lebih clear. Kebiasaan saya supaya lebih mudah memodifikasi datanya nanti. Ya, kira-kira seperti itu. Kita simpan dan dia akan auto hot reload, tapi karena tampilan tidak berubah maka tidak akan terjadi apa-apa. Berikutnya saya biasanya kita membuat package dimana kita akan menempatkan itu semua di sini untuk file-file Dart kita. Oke, kita bikin home, lalu homepage kita pindah ke sini. Ya. Homepage kita pindah ke file tersendiri. Ini akan error seperti kemarin. Oke, kita import material dan semua errornya hilang. Ini juga kita pakai lokal aja. Oke. Ini kalau kita simpan otomatis berubah. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah menambahkan list di halaman ini. Pertama, tentu saja kita modifikasi dari bagian center. Jadi bagian body ini adalah yang akan kita modifikasi. Untuk app barnya gitu aja nggak masalah, tapi mungkin kita ingin mengubah ininya. Simpan. Oke, Flutter demo list view, kemudian floating button kita tidak perlu dulu. Supaya lebih clean, kita keep yang kita perlukan aja dulu. Bagian body kita hapus. Bagian ini upper kita pindah aja. Walaupun tidak dibutuhkan, saya biasanya kadang tetap menambahkan ini supaya kalau ke depan melakukan modifikasi lebih mudah. Nah, di sini kelihatan increment counter itu tidak pernah digunakan, jadi bisa kita hapus. Oke, itu sudah kita hapus. Kemudian build body, sini kita
kita ganti dengan jadi build utama itu cukup manggil scaffold, app bar, dan body. Masing-masing ini memanggil function terpisah aja supaya lebih rapi. Di sini kita mau buat list view. Kita buat list view yang nantinya akan menerima data yang ingin kita tampilkan. Oke. Ini kita bikin baru lagi. List item. Nah, untuk list item dia butuh dua input parameter. Yang pertama tentu saja build context, yang berikutnya adalah position. Jadi ini kita sedang build item yang keberapa. Tinggal kita panggil build list item. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di sini kita tinggal nge-return apa yang mau kita tampilkan untuk item position itu. Misalkan saja kita tampilkan nomornya dulu aja ya. Item ke walaupun sebenarnya bisa langsung teks, tapi untuk memudahkan kita melakukan modifikasi dari tampilan itemnya ke depan, kita wrap teks itu dengan container. Oke, sudah cukup? Belum. Ini baru build list itemnya, kita belum menentukan berapa banyak item yang mau kita tampilkan. Nah, di sini kita bisa nambahkan yang namanya item count untuk menunjukkan berapa banyak. Ini sudah. Kalau kita tidak tambahkan berapa countnya, sepertinya dia build infinity. Dan tentu saja apa yang mau kita buat itu tidak se-infinity itu. Jadi misalkan, atau mungkin ada defaultnya berapa, mungkin kita coba 100 dulu. Nah, kita simpan, dia akan berhenti di item ke 99 karena position startnya dari 0, maka dia akan tampil sebanyak 100, tapi karena dari 0 yang terakhir adalah 99. Seperti itu untuk membuat list view. Jika ada yang mau Anda tanyakan, silahkan ditanyakan di forum. Nah, untuk kelanjutannya bagaimana modifikasi tampilan list view akan kita bahas di video berikutnya.